Nah, siapa yang tidak tahu nih dengan kelinci? Ternak yang sangat imut dan juga banyak manfaatnya bagi kesehatan. Nah, di video kali ini seputar peternakan sengaja memberikan khusus bagi kalian-kalian semua yang pengen tahu 15 manfaat daging kelinci, kandungannya apa, serta cara mengolahnya yang baik dan juga benar. Seperti apa penjelasannya? Simak video ini sampai habis. Selamat menonton! Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Nah teman-teman semua, jadi daging kelinci itu yang mentah dalam 100 gramnya mengandung 175 kilokalori. Kemudian 33 gram protein, 123 mg kolesterol, 3,5 gram lemak. Dalam artian mengandung 1 gram lemak jenuh. Kemudian vitamin B12 sebanyak 8,43 mg. Kemudian 46,8% selenium sebagai antioksidan. Kemudian mengandung fosfor 22,4% yang berfungsi untuk kekuatan tulang. Nah, vitamin B12 ini sebagai pembentukan sel darah merah, kemudian untuk metabolisme dan juga sistem saraf. Sedangkan B3 atau yang biasanya disebut dengan niacin itu berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi energi dan memproduksi hormon seks. Sedangkan selenium itu fungsinya untuk menghambat proses penuaan pada orang tua dan mencegah kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, sekarang cara mengolahnya. Jika pengolahan daging itu dilakukan secara baik dan juga benar, maka akan menyebabkan kualitas di dalam daging itu akan tetap baik. Namun, jika pengolahannya tidak baik dan juga benar, maka bisa menyebabkan penurunan kualitas daging, bahkan bisa menyebabkan kesehatan tidak baik. Kemudian, ada 3 cara untuk mengolah daging yang baik dan juga benar. Yang pertama, bisa ditumis. Yang kedua, bisa dikukus. Dan yang ketiga, bisa direbus. Untuk perebusannya sendiri paling tidak dilakukan 2-3 kali untuk memastikan daging benar-benar bersih dan juga matang. Nah, sebenarnya daging ini bisa dipanggang ataupun dilakukan pembakaran. Namun, jika pemanggangannya terlalu gosong sampai kehitaman, maka bisa menurunkan 40% dari vitamin B dan mineralnya hilang. Selain itu, ditakutkan adanya kandungan hidrokarbon aromatik polisaklik atau PAH yang akan berpotensi menyebabkan penyakit kanker. Bahaya bukan? Oke, sekarang yang selanjutnya saya akan menguraikan 15 manfaat mengkonsumsi daging kelinci bagi kesehatan. Yang pertama, daging kelinci itu rendah lemak. Nah, daging kelinci ini sangat cocok bagi kalian yang ingin mempunyai berat badan yang juga ideal tanpa takut harus memakan daging. Karena daging kelinci ini memiliki rendah lemak tetapi memiliki protein yang tinggi. Cocok bukan? Kemudian yang kedua, yaitu mencegah penyakit jantung. Nah, salah satu penyebab seseorang menderita penyakit jantung yaitu sering konsumsi protein dengan lemak jenuh yang tinggi. Nah, dengan konsumsi daging kelinci yang rendah lemak ini dan juga tinggi protein, maka tidak takut lagi kalau olahan dagingnya dikonsumsi karena baik untuk kesehatan jantung. Kemudian yang ketiga, yaitu mengurangi berat badan. Nah, bagi kalian nih yang pengen mempunyai badan yang ideal dan juga pengen diet namun tetap ingin memperoleh asupan protein, daging ini bisa sebagai alternatifnya. Telah disebutkan dalam penelitian 2015 di International Journal of Pharmacy and Biological Research, daging nutrisi ini sama dengan nutrisinya dengan makan daging ikan. Kemudian yang keempat, yaitu menurunkan hipertensi. Bagi kalian yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, daging kelinci ini bisa jadi pilihan protein yang aman karena mengandung sodium lebih rendah sehingga tidak menyebabkan penumpukan cairan sekaligus menjaga tekanan darah agar tetap normal.
Kemudian yang kelima, yaitu sebagai obat penyakit asma. Penelitian dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, tepatnya di Malang, menemukan kandungan ketofen yang biasa menjadi obat alternatif bagi penderita asma. Nah, bagian yang paling berkhasiat dari kelinci sendiri, yaitu sebagai obat asma terletak pada hati kelincinya. Kemudian yang keenam, yaitu meningkatkan vitalis dan juga libido seorang pria. Bagi pria nih yang memiliki masalah pada vitalis atau libido, daging kelinci ini sangat dianjurkan untuk dikonsumsi, dikarenakan memiliki kandungan protein yang tinggi dan mudah dicerna oleh tubuh, sehingga bisa meningkatkan stamina. Cocok bukan? Kemudian manfaat yang ketujuh, yaitu membantu perkembangan tumbuh anak. Nah, untuk para ibu-ibu yang punya anak kecil, daging ini sangat cocok sekali jika dikonsumsi untuk anaknya karena memiliki protein yang tinggi dan mudah dicerna, sehingga pertumbuhan anak akan optimal. Yang kedelapan, memperbaiki metabolisme tubuh. Daging kelinci memiliki vitamin B12 yang tinggi sehingga akan membantu meningkatkan metabolisme dalam tubuh, sehingga sirkulasi darah akan lancar dan tubuh akan tetap sehat. Kemudian yang kesembilan, menjaga kesehatan janin selama mengandung. Nah, ini bagi ibu-ibu hamil harus diperhatikan dalam asumsi gizinya agar janin dapat tumbuh dengan baik dan kesehatannya terjaga. Maka salah satu cara dalam menjaga kebutuhan gizi yang perlu dilakukan adalah mengkonsumsi daging kelinci. Karena daging ini mengandung zat besi, protein, zat potasium yang tentunya sangat baik dan cocok untuk pertumbuhan janin. Kemudian yang ke-10, menjaga kesuburan wanita. Daging kelinci ini menjadi menu pilihan yang sangat cocok bagi kalian semua, terutama yang sudah menikah dan ingin cepat segera mempunyai anak, karena dapat meningkatkan kesuburan wanita, terutama jika mengkonsumsi daging dan otak dari kelinci. Kemudian yang ke-11, yaitu mencegah kanker. Nah, jika daging ini dikonsumsi secara rutin, maka bisa mencegah atau menekan resiko penyakit kanker, karena daging kelinci mengandung niacin, vitamin B12, dan selenium di dalam dagingnya. Zat-zat tersebut akan mampu menghambat pertumbuhan dari sel-sel kanker. Menarik bukan? Kemudian yang ke-12, yaitu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin B12 yang tinggi di dalam daging kelinci maka akan memperlancar metabolisme tubuh, sehingga otomatis akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ke-13, yaitu menekan bahaya kolesterol jahat. Nah, ini merupakan hal yang ditakuti oleh semua orang. Kalau memiliki kolesterol yang tinggi, maka bisa beresiko terkena berbagai macam penyakit. Maka dari itu, bagi kalian semua nih yang takut kolesterol tinggi, maka daging ini sangat cocok untuk dikonsumsi, karena memiliki kadar lemak rendah kolesterol dan memiliki lemak jenuh lebih sedikit jika dibandingkan dengan daging lainnya. Cocok bukan? Kemudian yang ke-14, yaitu memperlancar sistem pernafasan. Kok bisa? Karena daging ini memiliki kandungan ketofen yang terletak di hati kelinci, sehingga akan melegakan dan memperlancar sistem pernafasan. Yang ke-15, mengatasi alergi karena makanan atau cuaca. Nah, daging ini sangat cocok sekali bagi kalian yang suka alergi jika makan makanan yang tidak cocok dan alergi terhadap cuaca. Nah, itulah 15 manfaat daging kelinci untuk kesehatan. Jadi, bagi kalian jangan sungkan-sungkan nih untuk mengkonsumsi daging ini. Meskipun daging kelinci ini mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, namun ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Yang pertama, bisa menyebabkan keracunan protein. Wah, kok bisa? Jadi gini, jika seseorang hanya mengkonsumsi daging kelinci saja, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami keracunan protein. Ini merupakan kondisi saat tubuh mengalami kelebihan protein tanpa diimbangi lemak dan karbohidrat. Nah, jika hal ini berlangsung lama dalam jangka yang panjang,
maka bisa menyebabkan racun dalam darah. Maka dari itu, selain konsumsi daging kelinci, juga harus diimbangi dengan konsumsi nutrisi yang lainnya, seperti sayuran, buah, air putih, nasi, dan masih banyak lagi, agar nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu tercukupi secara maksimal dan aman bagi kesehatan. Nah, pesan dari saya nih untuk teman-teman semua, daging kelinci itu merupakan pilihan untuk mengkonsumsi protein hewani untuk menjalani gaya hidup yang sehat dan merupakan hak setiap individu, dan tidak ada paksaan untuk mengkonsumsinya. Namun di luar sana ada banyak protes dari kelompok pejuang hak asasi hewan terkait dengan kurang manusiawinya proses ternak hingga pemotongan daging kelinci. Karena kelinci masih langka jika dikonsumsi masyarakat secara umum jika dibandingkan dengan konsumsi daging ayam, daging kambing, daging sapi, dan lain-lain. Nah, cukup sekian ya teman-teman semua informasi yang bisa saya sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat. Nah, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya. Bagi kalian yang suka video ini, bisa banget nih di klik tombol like-nya dan juga bisa share ke teman-teman yang lainnya. Karena like, subscribe, dan juga share itu gratis kok.